Start. Selamat sore Pak Ardi. Selamat sore Pak Sam. Apa kabar Pak Sam? Sehat? Alhamdulillah sehat. Senang nih bertemu dengan Pak Ardi. Pak Ardi gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Sam sehat. Iya, nih saya mau bercerita nih Pak Ardi. Kayaknya sudah hilang akal nih Pak Ardi menghadapi kelas saya, kelas 10 IPS. Jadi pada semester ini, tahun pembelajaran ini kan Pak Ardi tahu ya, saya juga mengajar di kelas IPS. Ya tahu lah, kalau eksak diajar di IPS kayaknya gimana gitu, agak lain ya. Karena peminatan anaknya justru di IPS ya. Jadi begini Pak Ardi, saya di kelas IPS itu 10 IPS, 10 IPS karena kan sekolah kita cuma 10 IPS saja yang daya Pak Ardi ya. Jadi ada dua orang siswa menurut saya Pak Ardi yang mengganggu sekali nih Pak Ardi. Yang pertama itu kalau di dalam kelas itu suka ribut, kemudian suka memberikan pernyataan-pernyataan yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Kalau biasanya kan kalau kita mengajar Pak Ardi, kan kita misalnya kan kalau kayak matematika x kuadrat nanti kan diikuti oleh anak kan. Misalkan kita menjelaskan ini, nanti ada sambungan dari anak, itu menunjukkan kalau anak itu boleh paham kan. Nah, kalau anak-anak ini Pak Ardi, dia sering memunculkan kata-kata yang tidak ada korelasinya dengan yang saya jelaskan. Sehingga ini kawan-kawannya jadi gaduh, karena terganggu kan. Saya pun juga begitu Pak Ardi. Kira-kira gimana tuh Pak Ardi menghadapi masalah ini? Saya sudah hilang akal nih kayaknya. Oh, Sudah buntu nih. Oh, jadi Pak Sam buntu nih sekarang ya? Iya. Jadi masalahnya tadi, masalah siswanya hiperaktif dan tidak ada korelasi sama sekali dalam pembelajaran. Harapan Pak Sam kira-kira seperti apa nih dari rencana kita ke depan ini, harapan yang kita lakukan diskusi pada sore ini Pak Sam? Gini Pak Ardi, dia nih ada dua orang, yang pertama katakanlah si Badu, yang kedua Budi. Jadi saya berharap kedua anak ini, yang pertama dapat menyimak pembelajaran dengan baik, fokus tanpa mengganggu kawan-kawan yang lain. Kemudian kalau menyatakan pernyataan atau mungkin pendapat yang ada hubungannya dengan pembelajaran pada hari itu, sehingga nyambung lah Pak Ardi, artinya nggak gaduh gitu, nggak bikin gaduh kelas gitu Pak Ardi. Itu yang saya harapkan Pak Ardi dari pembicaraan kita hari ini. Baik. Jadi Pak Sam membutuhkan bahwa anak ini bisa belajar fokus dan dia tidak mengganggu teman-temannya, dan konsep pemahaman yang Pak Sam sampaikan itu bisa berhasil. Kira-kira seperti itu Pak Sam ya? Iya, bisa diserap oleh anak itu dengan baik. Nah, kira-kira apa kiat atau langkah-langkah Pak Sam untuk menghandle Badu dan Budi ini tadi dalam proses pembelajaran? Dulu awal-awalnya Pak pernah saya nasihati sih Pak, tapi nasihatinya di dalam kelas, artinya ya di depan kawan-kawannya lah, bahwasanya tindakan yang mereka kalau lakukan itu tidak tepat. Kemudian ini Pak Ardi, saya juga pernah melakukan restitusi nih terhadap kedua siswa saya ini. Namun saya melihat tidak ada perubahan yang signifikan. Kayaknya restitusi yang saya lakukan tidak berjalan dengan efektif Pak Ardi. Baik, berarti Pak Sam telah melakukan nasihat kepada Badu dan Budi ini, sudah melakukan segitiga restitusi, sudah dua strategi gitu ya Pak Sam ya? Iya, saya sudah melakukan dua hal ini, saya sudah menasihati dalam kelas secara langsung, kemudian saya telah melakukan restitusi terhadap siswa ini, ya harapannya siswa itu kan mengalami perubahan ya Pak ya, terhadap sikap maupun fokus dalam belajarnya, tapi yang saya rasakan sampai saat ini belum ada perubahan. Pak Ardi, gimana tuh Pak Ardi? Baik, strategi pertama telah Pak Sam lakukan, pendekatan kepada siswa. Ada tidak pendekatan secara kolaborasi atau seperti apa selain strategi Pak Sam menasihati di dalam kelas tadi? Iya Pak ya, sepertinya saya kayaknya perlu melibatkan wali kelasnya Pak ya. Ya itu oke sekali Pak, kalau rencananya seperti itu. Ada kolaborasi berarti Pak ya? Kalau kita juga libatkan guru BK gimana Pak Ardi? Itu juga oke Pak, berarti sudah Bapak lakukan nasihat secara individu kepada siswa, terus Bapak berkolaborasi
bersama guru BK dan wali kelas tadi ya. Iya Pak. Nah itu langkah yang baik Pak. Kira-kira seperti apa strategi berkolaborasi yang Bapak lakukan nanti? Mungkin kalau dengan wali kelas Pak Ardi, saya pikir saya bisa menyampaikan hal ini kepada wali kelas, berharap wali kelas memanggil siswa tersebut. Kemudian mungkin wali kelasnya juga bisa memberikan pemahaman, kemudian ya mungkin bisa melakukan restitusi juga terhadap kedua siswa ini Pak Ardi. Kalau dengan guru BK, karena ini juga berkaitan dengan sikap, sepertinya kayaknya guru BK perlu mengkonseling kedua anak ini Pak Ardi, karena saya lihat ya sikapnya kurang baik lah Pak Ardi. Dalam artian kalau saya tangkap kurang sopan gitu Pak Ardi. Baik. Berarti sudah beberapa strategi Bapak lakukan, itu menurut saya itu hal yang positif Pak. Karena proses perilaku ini memang tidak bisa butuh waktu cepat. Namun yang Bapak lakukan, Pak Sam lakukan itu tadi menasihati secara individu, menggunakan segitiga restitusi, pendekatan, dan tidak menyalahkan anak ini itu sudah bagus Pak. Terus tadi Bapak berkolaborasi dengan wali kelas, dengan cara memantau siswa ini, dengan guru BK. Kira-kira ada dengan kolaborasi yang lain gitu Pak, strateginya selain dari yang... Apa perlu saya Pak ya, saya panggil orang tuanya Pak ya, sehingga kita bisa menggali lebih jauh sebenarnya kedua siswa ini di rumah bagaimana ya dalam bersikap, mungkin dia menghabiskan waktunya selama seharian di rumah itu apa saja tindakan yang mereka lakukan, apa saja kegiatan yang mereka lakukan. Bisa nggak sih Pak kira-kira seperti itu Pak Ardi? Oke, itu luar biasa menurut saya itu Pak Sam, karena Pak Sam sudah mulai menggali kira-kira potensi yang dimiliki anak ini, Badu dan Budi ini tadi, itu bisa menggali dari asesmen yang perilaku yang ada di orang tuanya. Itu luar biasa Pak Sam. Jadi Pak Sam sudah melakukan hal yang terbaik ini. Rencananya ke depan ini sudah memberikan pemahaman penasehatan, berkolaborasi, ditambah lagi dengan pendekatan dengan orang tuanya. Nah, selain dari kolaborasi dan nasihat yang Pak Sam lakukan, kira-kira ada tidak strategi mungkin di dalam proses pembelajaran yang Pak Sam lakukan itu bagaimana? Anak ini kayaknya hiperaktif ya Pak ya. Kalau hiperaktif itu berarti kayaknya sering melakukan hal yang berhubungan dengan gerakan atau mempraktekkan kali Pak. Apa perlu saya ini Pak ya? Saya perlu petakan lagi kebutuhan belajar anak ini sehingga mungkin saya bisa mengakomodasi cara belajar dia kan, kemudian minat belajarnya bagaimana terhadap kimia. Karena begitu juga bisa ya Pak Ardi ya. Iya Pak Sam, ini juga baik, sangat baik menurut saya. Jadi selain kita pendekatan secara individu perilaku dengan orang, kolaborasi dengan orang tuanya tadi, dan Pak Sam juga menyiapkan strategi dalam proses pembelajaran. Salah satunya tadi pemetaan kebutuhan belajar siswa. Nah itu luar biasa menurut saya Pak Sam. Kira-kira dari pemetaan yang Pak Sam lakukan itu seperti apa strateginya untuk implementasi dalam proses pembelajaran? Sejauh ini Pak, saya kan memakai metode pembelajaran strateginya cooperative learning Pak. Jadi kan biasanya kalau cooperative learning itu kan tahapannya, alurnya kan dimulai dari penjelasan dulu dari guru, baik itu penjelasan materi secara singkat, kemudian apa namanya penjelasan penggunaan LKPD. Berarti kalau anak ini kayaknya terlalu hiperaktif kan kayaknya mau ngomong terus Pak ya. Apa bisa ya Pak ya, kayaknya kita tunjuk dia sebagai ketua kelompoknya atau pembicara kelompoknya Pak Adi, sehingga bisa mereduksi hal-hal yang negatif yang mungkin dapat mengganggu proses pembelajaran menjadi ke arah yang lebih baik. Bisa nggak ya Pak kira-kira? Oh ya, itu luar biasa Pak Sam. Itu lebih bagus sekali. Berarti pembelajaran ini sudah ya bisa dikatakan berdiferensiasi yang Pak Sam lakukan. Karena Pak Sam sudah menyiapkan proses pembelajaran dengan pemetaan kebutuhan siswa. Tadi Pak Sam menyiapkan dengan strategi kooperatif, pembelajaran berkelompok, diskusi. Sudah itu Pak Sam menambah kegiatannya dalam bentuk LKPD. Sehingga ditambah lagi tadi ada
menyalurkan bakat, kira-kira seperti itu nih, menjadi Iya. diberikan kepercayaan kepada Iya, si Badu dan Budi ini gitu ya. iya Pardi, dia anaknya kadang-kadang ya kadang suka melucu Pardi. Mungkin ini bisa kita gunakan sebagai untuk menumbuhkan mindfulness ya Pak Adri ya. Oh iya, bisa juga, benar sekali Pak. Jadi Iya, iya, kita iya, iya. manfaatkan ini siswa Oh iya, kita iya baru yang punya. saya baru kepikiran nih Pak Ardi. Ya gimana Pak Ardi? Itu luar biasa itu Pak. Berarti ada kegiatan dia Iya. sebagai semacam tanggung jawab lah dari anak ini, sehingga Iya. dia bakat yang dia hiperaktif tadi tersalurkan dengan baik karena Pak Sam sudah mengakomodasi proses pembelajarannya itu yang berdiferensiasi. Saya rasa seperti itu Pak Sam. Iya. Nah, Mungkin kira-kira nih Pak Sam, ya Pak Ardi. rencana yang Pak Sam lakukan ini kapan Pak Sam akan melakukan rencana aksi Pak Sam ini? Kayaknya pertemuan besok sudah mulai mungkin saya lakukan ya Pak Ardi, karena kan kita kan ketemu hari ini hari apa ya? Hari Kamis kan? Kan Ya, hari anak itu Kamis. belajar pada hari Rabu Pak Ardi. Berarti saya harus mempersiapkan nih, saya harus prepare well nih Pak Ardi untuk mempersiapkan pembelajaran pada pertemuan hari anak itu masuk dengan saya itu hari Rabu Pak Ardi 3 jam pelajaran. Berarti mungkin Rabu depan sudah mulai saya terapkan nih Pak Ardi. Saya kayaknya sangat tertarik nih, saya merasa tercerahkan nih dari apa yang Bapak sampaikan, yang saya menceritakan ini, kemudian saya menemukan solusi saya atas permasalahan saya ini Pak Ardi. Oke, berarti Pak Sam sudah berencana melaksanakan kegiatan ini dimulai hari ini juga dan besok itu langsung eksekusi. Berarti itu ke proses pembelajaran yang Pak Sam lakukan di dalam kelas. Nah, untuk proses bimbingan, pertemuan dengan orang tua, berkolaborasi dengan guru BK, berkolaborasi dengan wali kelas, itu strateginya seperti apa nanti rencana Pak Sam untuk komitmen yang dilakukan bersama wali kelas? Kalau dengan wali kelas mungkin besok mungkin bisa saya komunikasikan hal ini dengan wali kelasnya Pak Ardi, supaya ada tindak lanjut kan wali kelasnya terhadap kedua siswa ini. Kalau dengan orang tua kayaknya ya mungkin minggu depan Pak Ardi, ya saya juga mesti mengatur jadwal kan Pak Ardi ya. Mengatur jadwal, kemudian juga saya mesti mempersiapkan undangan untuk pemanggilan kedua orang tua siswa ini gitu. Kayaknya seperti itu Pak Ardi. Oke Pak Sam. Jadi sudah ada komitmen dan rencana tindakan yang Pak Sam lakukan, baik itu bertemu dengan orang tua, iya, Pak Ardi, bertemu dengan wali kelas. Iya. Ada tidak kira-kira Pak Sam bagaimana ini implementasinya, mungkin dengan kolaborasi selain dari wali kelas, kolaborasinya selain dari orang tua, ada tidak kira-kira strategi lain untuk menguatkan komitmen Pak Sam ini supaya nanti anak ini tidak terjadi perubahan perilaku lagi, kira-kira seperti itu? Apa kira-kira? Ya mungkin saya juga perlu ini Pak Ardi, berkomunikasi dengan guru bidang studi lain, karena kalau saya kan masuknya seminggu sekali Pak Ardi, jadi artinya saya tidak bisa memantau setiap hari kan. Jadi kalau saya nanti berkolaborasi dengan guru bidang studi lain, kayaknya mereka juga bisa memantau ya ada perubahan nggak gitu kan. Kemudian kalau nggak ada perubahan, mungkin mereka juga bisa sama-sama dengan saya ya sama-sama ya fokus terhadap kedua anak ini, bagaimana memberikan solusi sehingga anak ini tidak lagi terlalu aktif yang berlebihan, kemudian tidak menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai pada konteks pembelajaran saat pembelajaran berlangsung. Kayak seperti itu Pak Ardi. Oke, berarti ini sudah banyak ya komitmen yang direncanakan oleh Pak Sam, sudah berkolaborasi, melakukan segitiga restitusi dengan siswa, kolaborasinya dalam bentuk bersama guru BK, berarti itu ya. Sudah Ya, itu kolaborasi dengan orang tua, bersama guru-guru mapel. Jadi sehingga anak ini bisa terkontrol ya Pak Sam gitu ya. Iya Pak Ardi, ya sesuai dengan harapan yang saya sampaikan tadi Pak Ardi. Ya mudah-mudahan nih setelah ini perubahannya kalau bisa signifikan aja gitu. Jadi langsung ada perubahan gitu. Walaupun kalau kita bicara perubahan nggak mungkin secara instan kan Pak Ardi ya, pasti pelan-pelan, kita berharap pelan-pelan, tapi mudah-mudahan karena tindakan yang saya lakukan ini sudah melibatkan banyak pihak, kolaborasi sudah melibatkan banyak pihak, sehingga ya mudah-mudahan ini
situasi pembelajarannya sesuai yang saya harapkan gitu. Oh gitu ya. Mudah-mudahan ya Pak Sam ya. Tadi Pak Iya, Sam Pak Ardi. sudah melakukan hal-hal yang positif, menurut saya itu sudah luar biasa Pak Sam. Iya, Tinggal Pak Pak Sam bagaimana lagi itu berkolaborasinya dengan rekan-rekan sejawat, bersama guru BK, bersama wali kelas. Mudah-mudahan yang harapan Pak Sam ini itu saya apresiasi, yang Pak Sam lakukan itu tidak ada yang salah, semuanya itu luar biasa. Mudah-mudahan harapan untuk yang siswa kita ini menjadi siswa yang luar biasa, karena memang dia memang aktif luar biasa. Mudah-mudahan nanti Iya, dia Pak. juga menjadi siswa yang luar biasa yang menurut Pak Sam yang harapkan di sekolah itu. Ya benar sekali Pak Ardi. Ya. Terima kasih Pak Ardi, Kak. Saya merasa sangat tercerahkan nih ngobrol dengan Pak Ardi. Hal-hal yang sebelumnya saya nggak kepikiran, jadi sekarang kepikiran menghadapi anak-anak seperti ini. Oke, Nanti sama-sama Pak mungkin Sam. kayaknya kalau lain waktu ada permasalahan lagi kayak ya bisa kita bercerita lagi nih Pak Ardi. Oke Pak Sam, kita sama-sama saling Ya, menguatkan ini Pak Sam. Semoga iya, iya, iya. kita menjadi guru yang baik dan Insya hadir Allah. untuk siswa kita menuntun dengan maksimal. Sama-sama Iya. Pak Sam. Terima kasih Pak Ardi ya. Iya Pak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.